Pada tahun 1945, saat Perang Dunia, Jepang mengalami kesulitan ekonomi dan politik. Semenjak dibom nuklir dan banyak negara jajahan yang dilepaskan, Jepang benar-benar harus berusaha supaya negara itu tidak bangkrut. Tapi menariknya, justru setelah Perang Dunia II ini, industri dan perusahaan Jepang itu banyak yang lahir dan bangkit. Salah satunya adalah Toyota, di mana gaya manajemennya bahkan menginspirasi para pakar manajemen untuk diterapkan di perusahaan-perusahaan yang ada di seluruh dunia. Penasaran nggak sih bagaimana sih cara orang Jepang bangkit dari masa terpuruknya dia? Nah, untuk itu aku ajang dari Bersama, yaitu YouTube channel untuk berbagi pengalaman, sudut pandang, ideas, and many things supaya kita bisa tumbuh ke arah yang lebih baik. Pada video kali ini aku akan sharing 3 filosofi Jepang yang membuat mereka itu bisa secara konsisten bertumbuh terus ke arah yang lebih baik. Dari sekian banyak filosofi Jepang yang ada, yang dikenali juga oleh masyarakat luas, menurut aku 3 filosofi inilah kombinasinya yang paling cocok dan paling seimbang. So, nggak perlu lama-lama, kita langsung bahas and keep on watching. Filosofi pertama ini pertama kali ditemukan dan diterapkan oleh manajemen Toyota, khususnya divisi produksi dan quality control. Jadi filosofinya adalah Kaizen, di mana Kai artinya berubah dan Zen artinya bagus. Jadi intinya adalah perubahan yang baik dan bahkan bisa diartikan juga sebagai perubahan yang berkesinambungan. Bagaimana sih cara untuk melakukan Kaizen? Ada banyak cara. Tapi intinya adalah lakukan apapun yang berpengaruh ke arah yang lebih baik sekecil apapun. Jadi sekecil apapun. Kalau misalnya bisa ngelakuin hal besar itu bagus, tapi kalau misalnya ada hal kecil yang bisa kita lakukan, dilakuin aja sekecil apapun asalkan itu berpengaruh. Itulah inti dari Kaizen. Kalau secara manajemen, Kaizen sendiri itu ada konsep PDCA, yaitu Plan, Do, Control, and Act. Di mana plan, kita membuat planning dulu atau perencanaan apa yang kita mau lakukan. Kemudian do, ya kita lakuin aja perencanaan itu. Control, yaitu kita lihat apakah perencanaan ini sudah sesuai dengan apa yang kita rencanakan dan apakah hasilnya bagus atau enggak. Dan yang terakhir, act. Di mana act ini ternyata memutuskan dari hasil yang tadi kita lakukan, apakah perlu kita terapkan sebagai standarisasi atau enggak gitu. Dari 4 tahap tadi kan bisa kita lihat ada nggak sih yang bisa kita perbaiki. Kalau ada ya kita perbaiki. Dan begitu terus. Karena Kaizen ini ternyata berhasil meningkatkan produktivitas, Toyota sendiri akhirnya membuat Kaizen itu menjadi budaya organisasi Toyota. Jadi setiap divisi, setiap tingkatan dari staff sampai CEO itu menggunakan prinsip Kaizen. Bahkan prinsip ini juga menyebar nggak cuma di Toyota, tapi di Jepang sampai pada akhirnya terkenal di seluruh dunia. Nah, menariknya Kaizen ini juga diadaptasi bukan hanya dengan 4 tahap tadi aja. Salah satu cara Kaizen yang terkenal untuk pengembangan diri pribadi adalah rules 1 menit. Jadi, lakukan apapun yang menurut kalian itu berpengaruh ke goals besar kalian 1 menit setiap harinya. Kalau bisa sih lebih, tapi dimulai dari 1 menit aja dulu. Ini bagus banget, kenapa? Karena kita jadi nggak ngerasa terintimidasi dengan goals besar kita, gitu. Karena pernah nggak sih kalian ngerasa ketika kalian ingin mencapai sesuatu nih yang, wah gila aku dream big banget nih, karena kan memang kita terbiasa untuk harus bermimpi besar ya. Tapi ketika kita mau mulai kok rasanya berat banget ya, kayak muncul ada keraguan dan segala macamnya. Nah, kalau dari Kaizen ini, itu kita bisa membreakdown dulu goals besarnya seperti apa, kemudian kita pilih dari langkah terkecil apa yang bisa kita ambil, asalkan memang mendekatkan kita kepada goals yang lebih besar, itu setiap harinya. Jadi Kaizen itu benar-benar berdasarkan proses dan kebiasaan, gitu. Mungkin banyak yang nggak sabar, tapi sebenarnya ini adalah proses yang berpengaruh. Atau di Indonesia Kaizen ini bisa disandingkan dengan pepatah alon-alon asal kelakon. Tentunya untuk melakukan perubahan yang lebih baik, kita harus tahu mana sih yang harus kita perbaiki. Makanya
Filosofi Kaizen ini erat banget dengan filosofi Jepang lainnya, yaitu Hansei. Hansei adalah filosofi Jepang yang mendorong kita untuk belajar dari kesalahan, lalu mencari cara supaya kesalahan itu nggak keulang lagi. Ini juga diterapin di manajemennya Toyota. So, orang Jepang itu kalau mereka melakukan kesalahan, budayanya adalah mereka harus terima kenyataan bahwa mereka salah dan terima juga kalau orang lain itu mempoint out. Apa ya point out itu? Membeberkan kesalahan mereka. Tujuannya apa? Supaya bisa menjadi pembelajaran orang tersebut maupun orang lain. Kedengarannya ini kasar banget, tapi ternyata memang efektif untuk orang-orang Jepang. Pada dasarnya banyak juga sih akhirnya diterapkan di perusahaan-perusahaan di seluruh negeri. Salah satunya kalau kamu kerja di perusahaan, biasanya kan ada tuh performance review. Nah, ini bentuk dari si Hansei itu. Bahkan kalau di Jepang, budayanya adalah kalau kamu tidak menemukan masalah dalam proses apapun, berarti itulah letak masalahnya. Kenapa? Karena bisa jadi kamu terjebak di dalam zona nyamanmu dan kamu nggak melihat bahwa ada ruang perbaikan gitu. Nah, karena itu di Jepang sendiri, Hansei ini bukan sekedar untuk memperbaiki kesalahan, tapi bergeser ke hal yang setidaknya bisa diperbaiki. Jadi related banget kan sama Kaizen. Aku mau kasih contoh nih supaya related. Misalnya aku pengen banget jago bahasa Inggris. Salah satu cara yang sederhana tapi bisa aku lakukan adalah menghafal satu kata bahasa Inggris setiap harinya. Jadi kalau dilakukan terus-menerus selama setahun, aku bisa dapetin 365 kata. Tapi nggak berhenti sampai di situ. Kaizen memberikan kita ruang untuk lebih berkembang lagi. Misalnya dalam seminggu ini kan aku udah berhasil ngafalin 7 kata. Aku senang dong, aku percaya diri. Dan akhirnya aku mau naikin targetnya jadi minggu depan 2 kata setiap harinya. Terus kalau udah ngerasa bisa lagi, jadi mungkin 3 kata setiap harinya. Gitu. Nah, kalau misalnya kita suku katanya aja udah banyak, kan otomatis lebih mudah ngerti ya ketika baca, denger, atau mungkin ngomong. Nah, hal ini tuh sederhana banget, tapi ternyata impact-nya bagus gitu. Dengan kita bertahap-tahap, itu kita bisa lebih percaya diri. Begitupun dengan kalau misalnya aku ngerasa kayaknya ada kesusahan gitu dalam belajar tensis. Aku bisa mengidentifikasi kenapa ya. Ternyata karena aku belajarnya itu malam setelah kerja. Jadi aku coba aja kalau misalnya belajarnya pagi apakah bisa lebih fokus atau enggak gitu. Nah, itu adalah Hansei. Nah, kalau misalnya Kaizen dan Hansei ini bisa diterapin berbarengan dengan seimbang, hasilnya tuh bakalan bagus banget. Meskipun Kaizen dan Hansei ini bagus banget karena mereka menghargai perkembangan sedikit demi sedikit, tapi yang namanya manusia kan punya emosi ya. Jadi kadang-kadang ketika kita melihat ada kesalahan atau sesimpel hal yang perlu diperbaiki, kadang-kadang tuh kita bisa down juga. Nah, supaya bisa lebih sehat prosesnya, perlu diimbangkan dengan filosofi ketiga yaitu wabi-sabi. Wabi-sabi artinya adalah see beauty from imperfection atau melihat keindahan dari ketidaksempurnaan. Kalau di Jepang sendiri, filosofi ini itu bisa dikembangkan menjadi art ya, tapi memang banyak dari orang Jepang sendiri menerapkan ini ke kehidupan pribadi mereka untuk pengembangan diri mereka juga. Tahu sendiri ya, kalau orang Jepang itu kan budayanya sangat produktif dan kompetitif, yang bahkan akhirnya banyak dari mereka tuh stres berat. Nah, si wabi-sabi ini cukup menolong karena ketidaksempurnaan itu tidak apa-apa, itu sangat manusiawi. Manusia tidak akan pernah bisa sempurna. Kenapa? Karena dunia sendiri berubah. Standar ataupun hal yang dianggap benar dan tepat sekarang itu mungkin nggak akan relevan di beberapa tahun ke depan. Begitupun juga dengan hal yang dianggap benar di belakang, di masa lampau, bisa jadi sudah tidak dianggap benar lagi di zaman sekarang. Salah satu contohnya yang bisa kita related adalah gaya kepemimpinan. Ini sering banget jadi pembahasan antara generasi sebelumnya dengan generasi milenial. Jadi biasanya bos-bos zaman dulu tuh punya gaya kepemimpinan yang lebih kaku. Pokoknya harus tertib, harus tepat waktu, dan bekerja keras. Sedangkan kalau di generasi anak muda zaman sekarang gitu ya,
mereka itu lebih suka dengan ruang perkembangan diri yang besar, ruang eksplorasi yang besar. Jadi mereka nggak suka gitu kalau misalnya diatur-atur caranya. Dan banyak juga yang merasa bahwa gaya kepemimpinan yang kaku membuat mereka itu tidak kreatif, tidak termotivasi, dan produktivitasnya menurun. Jadi nggak apa-apa kalau misalnya memang nggak sempurna, itu wajar banget. Karena kesempurnaan dari zaman ke zaman juga berubah. Nggak akan pernah bisa sempurna. Makanya Kaizen, Hansei, dan Wabi Sabi itu adalah 3 filosofi yang menurut aku benar-benar harmonius untuk menghadapi tantangan kehidupan yang terus-terusan berubah, di mana kebiasaan Hansei atau introspeksi ini bisa mendeteksi kira-kira apakah ini relevan atau enggak. Dan Kaizen itu adalah mindsetnya untuk berubah menjadi ke arah yang lebih baik. Tapi kalau misalnya kita capek dan akhirnya stres daripada membuat kita demotivasi, kita harus sadar bahwa imperfection itu oke. Nggak harus yang perfect, tapi setidaknya memang lebih baik. Kamu nggak harus perfect, tapi lebih baik. 3 filosofi ini bisa berdiri sendiri, tapi menurut aku akan bisa sangat optimal kalau dipadu-padankan ketiganya. Dan nggak perlu buru-buru. Nah ini nih, kebanyakan anak muda zaman sekarang, aku juga sih, itu pengen banget buru-buru mencapai sesuatu. Guys, nggak mungkin. Itu pasti perlu proses. Kita masak mie instan aja, tetap ada prosesnya kan? Nah, itu dia 3 filosofi Jepang yang menurut aku cocok banget untuk diterapkan di kehidupan kita sehari-hari, di mana Kaizen dan Wabi Sabi itu menjadi mindset yang sangat menenangkan ya. Jadi nggak bikin kita gampang nyerah juga, karena nggak terintimidasi. Dan Hansei itu adalah mindset sekaligus habit gitu. Itu bakalan bagus banget. Personally, I think begitu. Aku penasaran dengan pandangan kalian soal 3 filosofi ini. Kalau kalian udah pernah nih coba atau sampai sekarang nih masih praktekin, share dong pengalaman kalian di comment section below. Begitupun juga kalau misalnya ada filosofi-filosofi Jepang lainnya yang bisa di-combine dengan 3 filosofi ini, share juga di bawah apa aja, karena aku pengen banget belajar dari kalian. Share video ini ke lingkungan sekitar supaya pesannya bisa tersampaikan juga ke mereka. Like juga video ini kalau kalian suka, dan subscribe channel ini karena kedepannya bersama akan sharing banyak hal tentang pengembangan diri beserta pengalaman-pengalaman. Kedepannya sih aku berharap nggak cuma aku doang, nanti ada teman-teman aku atau mungkin aku punya partner. Jadi ditunggu aja dan nyalain notifikasinya supaya kalian nggak ketinggalan video-video dari Bersama Kita Bertumbuh. Thank you so much for watching. I'll see you in the next videos. Bye-bye!